Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok A4 ingin menyampaikan sebuah informasi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian. Have a good time watching guys. Macam-macam jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada JKN, kedua ada KIS, ketiga ada KJS, keempat ada BPJS, kelima ada Jamkesmas, dan yang terakhir keenam ada Jamkesda. JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan kesehatan yang ada pada masa pemerintahan Presiden SBY. Dengan jaminan kesehatan ini, pemerintah berharap bahwa agar seluruh warga Indonesia bisa mendapatkan jaminan kesehatan hidup sehat, sejahtera, dan juga produktif. Yang kedua adalah KIS atau Kartu Indonesia Sehat. KIS atau Kartu Indonesia Sehat diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang sebenarnya tidak jauh beda dengan JKN. Namun pada praktiknya, program KIS ini kurang berjalan dengan baik. Para penerima KIS adalah orang-orang dari kalangan miskin dan tidak mampu, yang datanya diambil dari BPJS PBI, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara data BPJS dan data KIS. Yang ketiga, terdapat KJS atau Kartu Jakarta Sehat. Penerima KJS adalah orang-orang Jakarta yang tergolong miskin atau kurang mampu, yang sudah menjadi peserta di Jamkesda, KIS, dan KJS. Sama seperti KIS, KJS juga mengambil data dari BPJS PBI, sehingga data peserta BPJS PBI dan JKS tidak saling tindih. 4. BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nama BPJS mungkin sudah tidak asing lagi dan sudah sering disebutkan. BPJS ini sebelumnya merupakan badan penyelenggara jaminan sosial dari JKN yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Ada dua jenis BPJS yang bisa Anda manfaatkan, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keanggotaan BPJS Kesehatan ini bersifat wajib bagi seluruh warga Indonesia, dan sebagai anggota BPJS Kesehatan, Anda diwajibkan membayar iuran dalam jumlah yang sudah ditentukan. Akan tetapi, pemerintah juga memberikan fasilitas mereka yang berasal dari kalangan miskin dan kurang mampu untuk menerima pelayanan BPJS Kesehatan tanpa harus membayar iuran. Para peserta ini disebut sebagai peserta BPJS, PBI, peserta bantuan iuran, dan anggotanya adalah warga Indonesia yang sebelumnya telah memiliki KIS, Jamkesda, Jamkesmas, dan KJS. 5. Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperlukan bagi warga miskin. Namun, ruang lingkup penerima Jamkesmas dengan Jamkesda berbeda. Jamkesmas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari Jamkesda. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah, suatu kabupaten atau provinsi. Para penerima Jamkesda umumnya adalah orang yang belum menerima manfaat Jamkesmas. Karena ini, penerima manfaat Jamkesmas dan Jamkesda pada umumnya merupakan orang yang berbeda. Terima kasih. Tingkat fasilitas kesehatan ada 3, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan juga tingkat ketiga. Nah, fasilitas kesehatan tingkat pertama ini terdiri dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan dasar seperti puskesmas, klinik umum, praktik dokter gigi, praktik dokter umum, dan juga rumah sakit Pratama. Sedangkan fasilitas kesehatan tingkat kedua adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan lebih spesifik dan lebih lengkap dibandingkan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di fasilitas kesehatan tingkat kedua ini terdiri dari rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D. Pada rumah sakit kelas D memiliki pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan rawat inap,
jalan, unit gawat darurat, dan pelayanan penunjang lainnya. Sedangkan pada rumah sakit kelas C paling sedikit menyediakan 4 pelayanan spesialis dasar dan 4 pelayanan spesialis medik. Dan yang terakhir, fasilitas kesehatan tingkat 3. Fasilitas kesehatan tingkat 3 ini biasanya diisi oleh rumah sakit tipe A. Rumah sakit tipe A itu rumah sakit yang bagaimana? Nah, rumah sakit tipe A ini rumah sakit yang paling lengkap dengan sarana dan prasarana. Ini adalah rujukan terakhir pasien BPJS yang tidak bisa ditangani oleh PPK 1 dan juga PPK 2. Rumah sakit tipe A memberikan pelayanan paling lengkap, yaitu pelayanan kesehatan umum paling tidak 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar, 5 pelayanan kesehatan spesialis medik, 12 pelayanan kesehatan spesialis lain, dan 13 pelayanan kesehatan subspesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Mega Bayuni dengan NIM 211304043. Saya dari kelompok A4. Saya di sini akan menjelaskan pelayanan lab yang dijamin JKN. Ada 2 jenis pelayanan yang akan didapatkan oleh peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu berupa pelayanan kesehatan medis, serta akomodasi dan ambulan non-medis, karena ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dengan kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu juga Kementerian Kesehatan membagi sistem pelayanan kesehatan menjadi pelayanan yang dijamin, yaitu pelayanan kesehatan non-spesifik mencakup pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesifik baik operatif maupun non-operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, pemeriksaan penunjangan diagnostik, laboratorium tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis, pelayanan promotif dan preventif. Dan ada pula pelayanan kesehatan tingkat 2 lanjutan, pemeriksaan pengobatan dan konsultasi spesifik oleh dokter spesialis dan subspesialis, tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan alat kesehatan implan, pelayanan penunjangan diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, dan juga pemeriksaan air bersih dan air minum, dan juga pemeriksaan klinik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatun Fitriana, NIM 2111304039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN. Seperti 1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana dalam peraturan yang berlaku. 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat. 3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. 4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik atau estetik. 6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas atau memperoleh keturunan. 7. Meratakan gigi ortodonasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fani Asyahra. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah gangguan kesehatan atau penyakit akibat tergantungan obat atau alkohol. Kemudian gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Kemudian yang terakhir adalah biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Saya Aini Rifa Putri akan menjelaskan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Sistem rujukan BPJS Kesehatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya, yaitu yang pertama, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang kedua, jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di fasilitas kesehatan sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan primer. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan tingkat ketiga di fasilitas kesehatan tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan sekunder dan fasilitas kesehatan primer. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dapat dirujuk langsung ke fasilitas kesehatan tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan kesehatan berulang dan hanya tersedia di fasilitas kesehatan tersier. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yasinta Khairunisa. Baik, saya Yasinta Khairunisa akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aini mengenai alur rujukan berjenjang pada JKN. Terdapat pengecualian ketentuan pelayanan rujukan berjenjang. Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu, yaitu 1. Terjadi keadaan gawat darurat dengan kondisi kegawat daruratan mengikuti ketentuan yang berlaku. 2. Bencana dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. 3. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien. Untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas lanjutan. 4. Pertimbangan geografis. 5. Pertimbangan ketersediaan fasilitas. Nah, untuk dokumen yang harus dipersiapkan oleh pasien rujukan meliputi 1. Kartu BPJS asli. 2. Fotokopi surat rujukan. Surat rujukan ini didapatkan dari fasilitas kesehatan pertama yang tertera di kartu seperti puskesmas, klinik, maupun dokter yang telah dipilih. Pihak puskesmas, klinik, maupun dokter tersebut akan memberikan surat rujukan ke rumah sakit apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut. 3. Fotokopi keluarga. 4. Fotokopi KTP, serta yang kelima, fotokopi kartu BPJS Kesehatan. Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Permasalahan jaminan kesehatan nasional dalam konsep kepesertaan. Jadi, menurut kami, pengaturan kepesertaan menentukan akses peserta untuk mendapatkan pelayanan masyarakat. Karena pada saat ini masyarakat belum mampu untuk menghidupi kesehatannya, tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan. Oke guys, sekian video informasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dadah, assalamualaikum kawan.